Hai, selamat datang di channel Jum Rafika. Kali ini, admin akan membahas alur cerita anime asal Jepang yang berjudul Body Daddies, di mana menceritakan dua pria pembayaran yang terpaksa harus mengurus dan merawat anak perempuan dari korban mereka sendiri. Nah, bagaimanakah nasib mereka berdua? Sanggupkah mereka mengurus anak kecil tersebut? Padahal mereka harus menjalankan aksi mereka sebagai penuh profesional, di mana kematian terus mengincar mereka. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung simak alur ceritanya. Pada episode pertama, diperlihatkan seorang konglomerat yang ditemani beberapa pengawalnya sedang melakukan transaksi ilegal. Dan saat dalam perjalanan hendak mengantarkan berlian palsu itu ke orang yang akan membelinya, si konglomerat itu tiba-tiba saja diserang oleh pria bermotor. Ia bernama Ray. Di sini diperlihatkan bagaimana mahirnya Ray menjatuhkan satu persatu pengawal si konglomerat itu, dan pada akhirnya hanya tersisa dirinya yang sengaja dibiarkan hidup. Dan di saat Ray berdiri tepat di depan mobil pria itu, ia pun berteriak menyuruh sopir pribadinya untuk langsung menabrak Ray. Ternyata sopir itu adalah rekan Ray sendiri yang saat itu sedang menyamar. Ia adalah Kazuki. Setelah berhasil menangkap si konglomerat itu, mereka berdua pun mulai menginterogasinya terkait barang palsu yang barusan si konglomerat itu bawa. Tapi di tengah pembicaraan, Kazuki tiba-tiba saja menerima telepon dari seorang wanita yang mengatakan kalau anaknya, yaitu Miri, sedang sakit. Di saat itu juga terlihat Kazuki dan Rei pun mulai berdebat setelah menerima telepon itu. Karena merasa sudah cukup banyak mengumpulkan informasi dari si konglomerat itu, tanpa pikir panjang, Ray pun langsungnya dan mereka pun segera menjemput anak kecil itu. Nah, bagi yang penasaran bagaimana awal mula Ray dan Kazuki bisa merawat Miri, kita pun flashback diperlihatkan beberapa bulan sebelum kejadian tersebut. Diceritakan bahwa Kazuki dan Ray telah tinggal bersama sebagai rekan atau partner pembayaran. Sifat mereka berdua sangat berbeda, di mana saat mereka tidak menjalankan aksinya, Kazuki lebih suka mengisi waktu kosongnya dengan bermain wanita dan judi. Sementara Ray lebih banyak menghabiskan waktunya hanya bermain game seharian dan tak pernah peduli dengan kondisi apartemennya. Satu hari saja Kazuki tak di rumah, maka apartemennya pun akan terlihat sangat jorok dan sampah dibiarkan berserakan di mana-mana. Tapi Ray tak peduli dengan omelan Kazuki saat membersihkan sampahnya. Toh apartemen yang saat ini mereka tinggalikan itu milik Ray, jadi suka-sukanya aja. Kazuki kan cuma numpang aja. Saat itu Kazuki menyuruh Ray untuk makan makanan yang barusan dibeli oleh Kazuki. Tapi Ray tak mau, karena makanan yang dibawanya rasanya sangat pedas, padahal Ray tak suka pedas. Di saat yang bersamaan, Kazuki melihat seekor kucing di rumah mereka yang telah Ray pungut di jalan beberapa hari yang lalu. Ray berencana akan memelihara kucing itu. Ia bahkan sudah membeli banyak sekali makanan kucing. Tapi Kazuki marah dan melarang Ray untuk merawatnya. Bagaimana bisa Ray merawat seekor kucing jika ia saja tak becus merawat dirinya sendiri? Meskipun sebenarnya Kazuki kasihan melihat kucing itu, ia pun tetap harus mengembalikan kucing itu di tempat asalnya, yaitu di pinggir jalan, sambil menyelimutinya dengan syal milik Kazuki sendiri. Setelah itu, Kazuki pun kembali membersihkan apartemen mereka yang telah dibuat berantakan oleh Ray. Ia bahkan mencuci pakaian dan lanjut memasak. Di saat makan, terlihat Ray yang masih jengkel dengan Kazuki karena telah membuang hewan peliharaannya. Saat itu, Kazuki memberikan pengertian ke Ray untuk tak melibatkan makhluk lain di kehidupan mereka, karena pekerjaan mereka yang sebagai pembunuh bayaran sangatlah beresiko, yang mana bisa mengancam keselamatan mereka sendiri. Begitu juga dengan orang terdekat mereka. Jadi, Kazuki mengingatkan Ray untuk jangan coba-coba mendekati seseorang jika dari awal tak bisa menjamin keselamatan mereka.
Di saat yang bersamaan, Kazuki pun teringat dengan istrinya yang saat itu tengah mengandung anak mereka. Tapi pada episode 1 ini belum diketahui pasti di mana istri Kazuki yang sebenarnya. Karena seperti yang diperlihatkan saat ini, Kazuki sekarang hanya tinggal berdua dengan Rei. Selesai makan, mereka pun mendiskusikan pekerjaan yang akan mereka lakukan tepat di malam Natal nantinya. Rei dan Kazuki diminta untuk seorang maklar perdagangan manusia yang bernama Hayami. Keesokannya, Rei dan Kazuki pun menyiapkan beberapa perlengkapan yang akan ia gunakan dalam melaksanakan aksi penyamarannya. Tak lupa, sebelum melancarkan aksinya, Kazuki pun pergi menemui bosnya, yaitu Kyu-chan. Saat itu juga, Kyu-chan memberikan bayaran ke mereka. Tapi, Kazuki hanya mengambil sebagian dari bayaran yang diberikan oleh Kyu-chan dan meminta Kyu-chan untuk mengirim sisa uangnya ke seseorang. Tapi Kyu-chan memberitahu Kazuki kalau orang itu sama sekali tak mau menerima uang dari Kazuki. Saat hendak pulang, Kazuki tiba-tiba digoda oleh dua cewek untuk bermain judi. Tanpa pikir panjang, Kazuki pun langsung memakai semua uang yang barusan diberikan oleh Kyu-chan untuk bermain. Sayangnya, Kazuki kalah dan terpaksa pulang dengan tak memakai baju. Dalam perjalanan pulang, ia pun tampak lega setelah melihat kalau kucing Rei yang sebelumnya ia simpan ternyata sudah diambil orang. Keesokannya, hari Natal pun tiba. Terlihat anak kecil yang bernama Miri menaiki kereta api sendirian. Setelah sampai di kota, ia pun berlari menyusuri kota untuk mencari ayahnya. Ia juga tampak senang saat melihat poster kue yang terpajang di dinding. Hari yang paling ditunggu pun tiba. Rei dan Kazuki pun mulai melaksanakan aksinya, yang kebetulan target yang akan ia habisi saat itu akan mengadakan pesta Natal di salah satu hotel mewah. Tapi penjagaan di hotel itu sangat ketat, makanya sebelum melaksanakan aksinya, Kazuki pun sengaja membuat kue Natal dan akan menyamar sebagai Santa yang akan mengantarkan kue tersebut untuk pesta Natal targetnya itu. Tapi dua penjaga hotel itu tak percaya dengan Kazuki. Mereka bersikeras kalau istri bos mereka tak pernah memesan kue Natal. Untung saja Kyu-chan, bos Rei dan Kazuki tak kehabisan akal. Ia pun menelpon salah satu penjaga itu dan menyamar sebagai istri bosnya dan menyuruh dua penjaga itu mengizinkan Santa alias Kazuki untuk masuk membawa kue Natal itu ke pestanya. Setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya Kazuki pun lolos. Tapi saat ia masuk di dalam lift, Miri tiba-tiba ikut masuk juga di lift itu karena tertarik dengan kue yang dibawa oleh Kazuki. Karena sudah tak tahan lagi, Miri langsung memakan kue Kazuki dan memuji kue buatan Kazuki sangatlah enak. Dan betapa senangnya Kazuki saat mendengar anak kecil itu memuji kue buatannya. Karena memang sebelumnya tak ada seorang pun yang pernah memuji masakan buatan Kazuki termasuk Rei. Makanya saat mendengar Miri memuji masakannya, ia sangat senang dan membiarkan anak itu untuk memakan kuenya. Lalu Miri yang mengira Kazuki adalah Santa sungguhan memohon satu permintaan, yaitu ia ingin segera bertemu dengan ayahnya. Ternyata mulai dari Miri lahir sampai sekarang, ia tak pernah melihat ayahnya sekalipun. Sayangnya, karena kehadiran anak itu, misi Rei dan Kazuki yang sebelumnya sudah direncanakan dengan matang, akhirnya pun berantakan, dan mereka terpaksa melakukan penyerangan secara langsung. Untung saja, Rei yang sejak dari tadi bersembunyi di troli kue Kazuki pun berhasil mengalahkan semua penjaga yang ada di pesta Natal itu, dan semua tamu yang ada di sana pun berlarian menyelamatkan diri. Sementara Miri yang tak tahu apa yang terjadi sibuk bertanya di mana ayahnya ke orang-orang yang berlarian. Sialnya, Miri malah mendekat ke arah si target dan ia pun dijadikan sandera. Rei dan Kazuki pun kewalahan untuk membunuh targetnya itu. Terlebih lagi, si target tak segan-segan menodongkan pistolnya ke arah Miri. Saat itu juga Kazuki memiliki ide. Ia kemudian berteriak ke arah Miri dan mengatakan kalau ia tahu di mana ayahnya. Ia lalu melempar kue-kue yang ada di sana ke arah penjaga untuk mengalihkan perhatian. Seketika itu juga ia langsung berlari ke arah Miri sambil membawa nampan untuk melindungi dirinya dari tembakan.
Dan hal yang tak terduga adalah Kazuki tiba-tiba saja berteriak kalau ia adalah papanya Miri. Dan seketika itu juga Miri melompat ke arah Kazuki dan berhasil ditangkap olehnya. Tak tinggal diam, Rei yang merasa ada kesempatan pun segera menembak targetnya hingga akhirnya tewas. Yang artinya misi mereka berdua pun selesai. Ya, meskipun prosesnya sangat kacau, tak sesuai dengan rencana mereka sebelumnya. Miri pun terlihat senang bertemu dengan ayahnya. Ia juga mengatakan kalau ia sangat kangen dan sayang dengan Kazuki. Sesampainya di rumah, Kazuki ternyata membawa Miri pulang ke rumah mereka. Saat itu, Rei terlihat menyinggungnya, karena seperti di scene awal sebelumnya, Kazuki sempat melarang Rei untuk membawa peliharaan di rumah mereka, yang pada akhirnya Kazuki sendirilah yang melanggarnya. Ia bahkan membawa gadis kecil di rumah mereka. Tapi Kazuki balik memarahi Rei karena kondisi mereka saat ini sangatlah berbeda. Dan yang lebih mengagetkan, saat mereka menggeledah tas Miri, Rei dan Kazuki menemukan foto yang ternyata ayah Miri yang sebenarnya adalah si bos mafia tadi yang sudah mereka binasakan.